Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nur Maulida dengan NRP 50012211041. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ETS, metode inversi dengan case gravity. Jadi kemarin sudah saya peroleh tentang materi metode inversi dengan case SP. Kemudian ini saya akan menjelaskan mengenai metode inversi dengan case gravity. Nah, untuk studi kasus sendiri, diketahui pemodelan ke depan anomali gravity residual lokal yang terukur sepanjang titik XI menggunakan model sederhana sebagai berikut. Nah, untuk GXI sama dengan A kali H pangkat I per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat I. Dengan A merupakan koefisien amplitude dan H dan D masing-masing ialah kedalaman dan posisi dari sumber anomali sendiri. Sedangkan mu dan Q mengindikasikan bahwa faktor dari bentuk dari anomali tersebut. Nah, di persoalan tersebut diberikan penjelasan mengenai geometrik body di mana ada semi-infinite, infinite long horizontal cylinder, dan sphere. Ada parameternya sendiri. Kemudian di sini diperintahkan atau diberikan soal mengenai turunan persamaan Jacobian. Nah, untuk turunan persamaan Jacobian sendiri sudah saya kerjakan sebagaimana eh, ditampilkan pada layar bahwa matriks Jacobian sendiri yaitu sebagai berikut dengan pemodelan ke depan gravity dengan J sama dengan 2GM per 2M. Kemudian diuraikan menjadi komponen matriks Jacobian dengan turunan parsial atau turunan kedua, yaitu 2GM per 2D sama dengan 2AH pangkat mu dikalikan dengan XI min D dikalikan dengan H kuadrat plus XI min D kuadrat dipangkatkan dengan min Q min 1. Nah, kemudian 2GM per 2H sama dengan AH pangkat mu dikalikan dengan 2HQ, kemudian diper atau dibagi dengan D kuadrat plus 2DXI plus H kuadrat plus XI plus mu per H. Dikalikan dengan D kuadrat min 2DXI plus H kuadrat plus X kuadrat pangkat min Q. Nah, dihasilkan min AH pangkat U H kuadrat plus XI min D kuadrat pangkat min Q lan H kuadrat plus XI min D kuadrat. Kemudian apabila diuraikan lagi menjadi K sama dengan AH pangkat U, L sama dengan H kuadrat plus DX min I, D min XI kuadrat, dan didapatkan M sama dengan H kuadrat plus XI min D kuadrat, N sama dengan D kuadrat min 2DXI plus H kuadrat, dan ditambah dengan XI kuadrat. Maka turunan kedua menjadi 2GM per 2D sama dengan K per AL pangkat Q, 2GM per 2H sama dengan 2K per M pangkat Q plus 1, XI min D. Kemudian hasil terakhir didapatkan min K per M pangkat Q lan M, sehingga didapatkan matriks Jacobian sendiri yaitu 2GM per 2A, 2GM per 2D, dan 2GM per 2H, dan seterusnya. Sehingga matriks Jacobian atau penurunan terbukti. Nah, kemudian untuk shortcut persamaan Jacobian sendiri, itu sesuai perintah nomor 2, yaitu disuruh membuat source code untuk menginversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Newton dan Lovenberg-Marquardt. Nah, untuk ini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai source code. Nah, di sini inversi data gravity residual menggunakan Gauss-Newton dan Lovenberg-Marquardt sendiri itu merupakan suatu pendekatan yang umum digunakan pada pemrosesan data geofisika. Nah, sebenarnya kedua metode ini itu digunakan untuk inversi nonlinier, termasuk dalam konteks inversi geofisika, serta digunakan untuk memperkirakan parameter model yang dapat menjelaskan perbedaan antara data observasi dan data yang diprediksi oleh model. Jadi kasarannya di sini saya membuat tebakan, di mana tebakan tersebut berupa suatu code atau kode. Langsung saya jelaskan di sini terdapat source code persamaan Jacobian, yaitu function J sama dengan G underscore Jacob X0 Z M mu atau mu Q A X.
Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai source code menggunakan MATLAB langsung. Jadi ini merupakan source code saya. Sebentar saya akan stop share dan menuju ke MATLAB. Nah, sambil menunggu MATLAB-nya loading, nah di sini diberikan function yaitu g underscore Jacob diketahui x0, z, u, Q, dan AX, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung matriks Jacobian dari suatu model gravity terhadap parameter-parameter. Nah, matriks Jacobian ini sebenarnya penting di dalam metode inversi, terutama di inversi nonlinear ya, seperti metode Gauss-Newton untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan parameter model. Nah, di sini terdapat n sama dengan length, yaitu menentukan jumlah titik pengukuran data gravity, yaitu jumlah elemen pada vektor X. Kemudian di sini ada for II sama dengan 1 n, yaitu perulangan untuk tiap titik data. Seberapa looping untuk menghitung turunan parsial di setiap titik pengamatan. Nah, setelah itu pada B sama dengan XI, permisalan pertama, yaitu bagian dari rumus model gravity pada jarak horizontal yang dikuadratkan dan ditambah dengan kedalaman kuadrat. Nah, untuk Y merupakan konstanta pengali umum dalam model gabungan dari A, kemudian dengan Z, dan kemudian gabungan dari mu. Nah, seterusnya ini terdapat JII, 1, yaitu turunan model terhadap X0 posisi horizontal pusat, anomali, kemudian ada turunan model terhadap Z, kemudian ada turunan model terhadap mu, dan turunan model terhadap Q. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode mengenai source code gravity sendiri, yaitu diberikan source code seperti ini, di mana saya memberikan nilai konstanta gravity yaitu 6,674 sekian, dan R radius, posisi horizontal yaitu D, dan H merupakan kedalaman, dan Rho merupakan kontras densitas. Untuk rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan X min D kuadrat plus H kuadrat. Seperti halnya turunan tadi, ini saya gunakan V sama dengan V kali 1E5, yaitu supaya dalam satuan M gravity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai source code inversi, yaitu diberikan function, di antaranya ada MES, RMSE, all, iter, mana sama dengan inversi G COPS, X, M0, maxiter, pilih. Nah, diketahui lambda di sini merupakan bernilai 1, yaitu faktor regularisasi awal, dan tol yaitu 1E-5, yaitu toleransi RMSE, dan RMSE all zeros maxiter 1. Sebenarnya di sini RMSE itu seberapa banyak sih error yang nantinya eh, beroutput seperti itu. Jadi untuk di source code ini itu konversi pada RMSE all zeros maxiter ini, MS merupakan model awal, lambda di sini merupakan parameter regulasi, yaitu digunakan saat memilih berapa, dan tol yaitu jika error sudah lebih kecil dari ini, inversi dianggap sudah selesai. Kemudian di sini dilakukan pengulangan,
yaitu pengulangan sampai maksiter atau sampai konvergen. Kemudian di sini dihitung juga penebakan atau prediksi dan juga error, di mana di sini dipanggil recall sama dengan gravity mass posisi dihitung data sintetik. Jadi di sini kita hitung data sintetiknya itu berapa dari model saat ini, kemudian dihitung residual. Residual itu merupakan selisih antara observasi dan kalkulasi. Setelah itu, setelah dihitung keduanya, dibandingkan data observasi dengan prediksi model untuk mengukur seberapa salah sih model saat ini itu. Nah, untuk cara konversinya sendiri, yaitu di sini ada if RMSE, new RMSE, dan lambda. Nah, di sini itu jika RMSE sudah kecil, lebih kecil dari toleransi, maka kan dianggap selesai. Nah, matriks Jacobian merupakan berisi turunan numerik dari fungsi graviti terhadap setiap parameter model atau yang disebut mass tadi. Nah, untuk menggunakan metode ini digunakan diferensiasi maju atau forward difference, di mana kemudian dihitung matriks sistem dan vektor gradien sendiri. Nah, untuk menggunakan pendekatan itu dilakukan pendekatan metode Gauss-Newton, kemudian dihitung perubahan model dari tiap eh, contohnya di sini case-nya if pilih atau if RMSE new kurang dari M RMSE atau bisa dituliskan dengan if pilih sama dengan satu. Selanjutnya setelah saya membuat metode source code metode inversi gravity, saya akan membuat pemrograman untuk eh, data saya sendiri. Misalnya di sini saya membuat uji data sintesis dengan X merupakan parameternya min 100, 2, dan 100, di mana range-nya lebih luas, lebih rapat, biar stabil. Kemudian M true-nya saya gunakan 5, 0, 10, 500, di mana 5 itu 5 meter dan D-nya itu 0 dan hanya 10 meter dan delta rho-nya senilai 500 kg per meter kubik. Nah, untuk parameter awal atau parameter inversi awal, saya menggunakan M0-nya bernilai 4, 5, 8, dan 400 dengan radius merupakan 4 dan D merupakan 5 dan H merupakan 8 dan untuk delta rho-nya yaitu 400. Nah, untuk ini saya menggunakan tebakan awal ke model benar, yaitu maksiter 100, dan dipilih sama dengan 2%, yaitu menggunakan metode Gauss-Newton dan Laporte-Marquardt. Nah, untuk proses inversi sendiri menggunakan MES, RMSE, atau error sepanjang pemrosesan tadi, sama dengan inversi underscore gravity yang merupakan penjabaran dari X, M0, maksiter, dan pilihan yang tadi. Sehingga kemudian divisualisasikan dan diplot RMSE dan dicetak hasil akhir. Saya akan mengarang kode ataupun source code yang sudah saya buat. Jadi ini tinggal di-run. Sebentar. Nah, di sini beroutput grafik dan hasil parameter inversi di mana A-nya bernilai 5,5 sekian, D bernilai 0,0 sekian, dan H bernilai 9,9 sekian, dan rho bernilai 400 sekian. Dan beroutput juga grafik hasil inversi yaitu gravity anomali sendiri, dan beroutput juga grafik RMSE seperti ini. Jadi RMSE bernilai faktor error tadi.
Jadi untuk anomali gravity residual itu sebenarnya sisaan atau variasi gravitasi lokal yang tersisa setelah anomali regional, yang mana memiliki frekuensi rendah yang telah dihilangkan. Di mana anomali ini itu menggambarkan variasi skala kecil yang disebabkan oleh struktur geologi bawah permukaan, seperti badannya atau badan biji atau tatahan atau anomali kepadatan lainnya yang dangkal. Oleh karena itu, mengapa tadi di kodenya itu terdapat X atau jaraknya, kemudian H kedalamannya. Nah, seperti itu case yang lebih detail di kode. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil atau pembahasan mengenai eh, kode yang sudah saya run tadi. Nah, karena di Zoom sudah terlihat, saya akan menjelaskan mengenai outputnya. Jadi untuk grafik hasil inversi terlihat pada gambar satu di sini bahwa perbandingan antara data observasi diberikan simbol lingkaran merah. Jadi pada garis warna merah itu merupakan data observasi, kemudian dengan hasil prediksi model inversi dengan digambarkan dengan garis biru. Jadi yang tertera pada garis biru itu merupakan data prediksi atau data tebakan, dan kedua kurva atau kedua warna tadi itu terlihat hampir sepenuhnya bertumpuk atau satu sama lain, yang mana mengindikasikan bahwa hasil inversi itu mampu merekonstruksi data observasi dengan akurasi yang sangat tinggi. Bahwa hal itu menjelaskan bahwa hasil running atau hasil kode sudah benar. Kesesuaian antara data observasi dan hasil model ini menjadi bukti bahwa parameter yang diperoleh dari proses inversi sudah sangat tepat dan dapat diandalkan untuk menggambarkan kondisi fisik sebenarnya. Jadi untuk metode ini itu pada hasil output yang pertama itu mengindikasikan bahwa sudah benar. Nah, untuk pada grafik konversi RMSE ditampilkan proses penurunan nilai RMSE atau root mean square error terhadap jumlah iterasi selama proses inversi berlangsung. Sehingga pada tahap awal sendiri nilai RMSE masih tinggi karena model awal belum mampu mempresentasikan data observasi dengan baik. Hal ini sebenarnya terdapat case di mana pada saat itu saya menggunakan kode dengan variasi jarak menggunakan F0 dan M1-nya saya menggunakan nilai yang sebelum saya paparkan ini. Jadi di situ itu nilai errornya sangat tinggi di mana RMSE itu masih tinggi karena model awal itu belum direpresentasikan. Nah, ketika sudah saya paparkan ini tadi, setelah melewati sekitar 15 iterasi, terlihat bahwa penurunan RMSE yang berindikasi cukup menurun, menandakan bahwa model semakin mendekati solusi yang benar. Jadi, tergantung kita seberapa pintar kita memainkan data tersebut seperti itu. Nah, untuk inversi data gravity residual menggunakan Gauss-Newton dan November Marquardt sendiri merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam pemrosesan data geofisika atau fisika sendiri. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasan metode Gauss-Newton dan Marquardt sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk kelebihannya lebih cepat konvergen jika dimulai dengan tebakan awal yang baik. Nah, seberapa pintar kita menebak, maka hasilnya juga akan lebih beroutput bagus. Nah, untuk yang kedua yaitu efisien untuk masalah yang tidak terlalu linear. Nah, untuk keterbatasan sendiri rentan terhadap singularitas matriks Hessian, terutama jika model awal jauh dari solusi sebenarnya. Jadi, eh, kalau misalnya kita tebakannya salah, maka errornya juga akan semakin banyak. Kemudian untuk kelebihan dan keterbatasan metode pembuat marker sendiri, yaitu yang pertama dapat menangani masalah nonlinear dengan baik. Jadi untuk pembuat marker sendiri yaitu fokusannya terhadap nonlinear dan kemudian lebih stabil ketika matriks Hessian mendekati singular.
Dan untuk keterbatasannya sendiri yaitu kurang efisien untuk masalah yang cukup linear dan memiliki beban komputasi tambahan yang mungkin berlebihan untuk kasus tertentu. Jadi untuk Gauss Newton memang spesifikasinya terhadap inversi yang linear, sedangkan Laplace bermanfaat yaitu lebih ke inversi yang non-linear. Jadi seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai ETS metode inversi kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.